Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dilaporkan meningkat seiring dengan peningkatan kadar polutan PM2,5 di wilayah Jabodetabek. Mayoritas kasus ISPA yang dilaporkan terjadi pada usia produktif. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan kasus ISPA non-pneumonia di wilayah Jabodetabek pada 29 Agustus sampai 6 September 2023 mencapai 90.546 kasus. Kenaikan kasus mulai terjadi pada awal pekan ini. Pada 3 September 2023 dilaporkan kasus harian sebanyak 4.759 kasus. Jumlah itu naik signifikan menjadi 11.116 kasus pada 4 September dan kembali meningkat menjadi 16.074 kasus pada 5 September. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi Sabtu 9 September 2023 mengatakan, dari 90.546 kasus ISPA pada sepekan terakhir, 55% terjadi pada usia produktif. Sementara pada kelompok usia lain terjadi pada anak balita 14%, anak 14%, dan warga lansia 8%. Menurut Imran, banyaknya kasus ISPA yang ditemukan pada usia produktif bisa terjadi karena kelompok usia tersebut masih banyak beraktivitas di luar ruangan. Di lain sisi, kesadaran untuk melindungi diri dari dampak polusi juga belum optimal. Jika kenaikan kasus ISPA terjadi sejak 3 September, kenaikan kadar polutan PM2,5 terdeteksi sejak 6 hari sebelumnya, yaitu sejak 29 Agustus. Pada 29 Agustus, kadar PM2,5 sebesar 61,7 mikrogram per meter kubik atau 12,3 kali di atas batas WHO, yaitu 0,5 mikrogram per meter kubik. Nilai ini terus merangkak naik di hari-hari berikutnya, yaitu 65,9 mikrogram per meter kubik, 74,7 mikrogram per meter kubik, dan mencapai puncaknya pada 1 September, 77,7 mikrogram per meter kubik atau 15,5 kali di atas batas. PM2,5 merupakan partikel padat dengan ukuran 2,5 mikron yang mengambang di udara. Peningkatan kadar polutan tersebut perlu diwaspadai karena mampu masuk ke sistem pernapasan manusia dan menyebabkan banyak penyakit. Ukurannya yang puluhan kali lebih kecil dari diameter rambut manusia ini menyebabkan PM2,5 dikatakan sebagai pembunuh senyap yang sangat membahayakan. Staf pengajar Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Feni Fitriani Taufik menyebut, ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut merupakan serangkaian gejala penyakit berupa batuk, pilek, sakit tenggorokan, pusing, dan terkadang demam. ISPA bisa terjadi pada kondisi ringan hingga berat. Pada kondisi yang lebih buruk, seseorang bisa mengalami bronkitis dan pneumonia atau radang paru-paru. Selain itu, pada level lebih tinggi, polusi udara ternyata mengurangi usia harapan hidup manusia. Sebuah studi dari European Society of Cardiology yang berjudul Loss of Life Expectancy from the Air Pollution Compared to Other Risk Factors, a Worldwide Perspective tahun 2020 menyebutkan bahwa usia manusia dapat berkurang hingga 2,9 tahun karena menghirup udara berpolusi. Adapun angka harapan hidup warga Jakarta menurut data Badan Pusat Statistik 2022 yaitu 71,45 tahun untuk laki-laki dan 75,22 tahun untuk perempuan.